Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pembelajaran pada siang hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Vira, Hadir. Putri, Hadiroh. Widya, Hadir. ya. Wira, nggak masuk ya? Ya. Oke. Sakit atau kemana ini? Main. Main. Iva, Hadiroh. Sohib, Hadir. ya. Sudah. Untuk pembelajaran di minggu lalu ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa di minggu kemarin? Teks deskripsi. Ibu minta salah satu saja menyebutkan pengertian teks deskripsi. Kata-katanya siapa? Oh, Ibu tunjuk. Ayo Mbak Widya, silakan dibacakan apa itu pengertian dari teks deskripsi. Adalah salah satu teks yang menggambarkan yang digambarkan atau disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Nah, jadi untuk teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Nah, untuk selanjutnya ada yang masih ingat tujuan dari teks deskripsi? Ayo apa? Ayo Mbak Tira. Agar orang yang membaca teks seolah-olah sedang melihat atau mendengar maupun merasakan langsung apa yang dijelaskan dari Ya. Jadi untuk tujuannya adalah agar orang yang membaca dapat turut merasakan, melihat, mendengar apa yang dibicarakan di dalam teks deskripsi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi isi dari teks deskripsi. Untuk klasifikasi dari teks deskripsi sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah tema, kemudian topik yang selanjutnya adalah judul. Itu adalah klasifikasi dari isi teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah supaya kita dapat mengklasifikasikan hal-hal atau isi-isi dari teks deskripsi itu sendiri. Yang pertama adalah tema. Ada yang tahu tema itu apa tadi? Tema. Nah, tema itu adalah pokok pikiran yang bersifat umum dan luas. Sampai sini paham? Contohnya seperti ini. Misal kita akan membuat teks deskripsi tentang lingkungan. Nah, maka tema yang kita ambil adalah tentang lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah topik. Untuk topik itu adalah inti utama. Jadi inti yang dibicarakan di dalam teks deskripsi. Misalnya kita akan membuat teks deskripsi tentang bertema lingkungan. Maka topiknya bisa kita pilih. Lingkungan itu ada banyak. Ada tentang tanaman, ada tentang gunung, ada tentang tanah dan lain-lain. Itu adalah contoh dari topik. Jadi intinya topik itu lebih sempit daripada tema. Untuk selanjutnya adalah judul setelah topik, yaitu judul. Nah, judul di sini merupakan hal paling rinci atau batasan hal yang dibicarakan di dalam teks deskripsi. Misal kita membaca tentang teks deskripsi tentang bertema lingkungan. Topik yang dibahas di situ adalah tentang tanaman. Nah, judulnya teks deskripsi itu apa? Misal tentang tanaman
bias. Itu adalah contohnya. Sampai sini paham? Ada yang belum dimengerti? Ada pertanyaan? Ya, lanjut ya. Nah, selain ketiga ini sebenarnya masih ada dua lagi. Apa dua itu? Yang pertama adalah tentang deskripsi umum. Kemudian ada deskripsi bagian. Nah, selanjutnya adalah untuk latihannya. Ibu minta salah satu untuk membacakan contoh dari teks deskripsi. Salah satu saja. Mas paling belakang. Maju ke depan. Maskernya dipakai. Maju. Tidak usah. Nah, di dalam kotak ini ada contoh dari teks deskripsi. Silakan diambil. Ya, ke sana. Silakan dibacakan. Ya. Yang keras. Gunung adalah salah satu penampakan alam yang indah yang bisa juga dikatakan sebagai daratan yang menonjolkan dan lebih tinggi dari daratan di sekitarnya. Pada umumnya gunung dapat mencapai hingga ratusan meter di atas permukaan gunung yang tidak aktif, tidak mengeluarkan nafas dan tidak bisa meletus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Doni. Sudah berani ke depan ya. Nah, dari teks deskripsi yang sudah dibacakan oleh Mas Doni tadi, ada yang tahu tadi yang dibicarakan tentang apa? Gunung. Ya. Jadi temanya tentang apa kalau masalah gunung? Membahas tentang apa kalau gunung? Tentang lingkungan. Nah, untuk topiknya apa? Topiknya dia betul tentang gunung. Kemudian judulnya apa? Tentang gunung. Nah, sudah paham sampai sini? Ya. Selanjutnya ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Jadi ada yang 3, ada yang 2 anggotanya. Untuk Mas Haid silakan ikut di sini kelompok ini. 1, 2. Ibu akan bagikan lembar penugasan. Silakan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan kita koreksi sama-sama. Ada perwakilan per kelompok yang maju ke depan untuk membacakan jawabannya seperti pertemuan lalu. Silakan untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Dikerjakan ya. Bisa berhadapan-hadapan, tetap jaga jarak. Silakan dikerjakan. Kalau tidak mengerti bisa ditanyakan. Silakan. Mas Ohid silakan. Oke. Pertanyaan ada di lembar paling belakang. Nah, bacaannya itu ada di depannya. Di sini membahas tentang tari saman, tentang kebudayaan Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Kerjakan ya, langsung di lembarannya saja. Kalau tidak muat bisa di belakangnya.
Mungkin dari kelompok 2 adakah ya jawabannya beda? Sama. Teks deskripsi yang sudah dibaca itu bercerita tentang apa? Jangan kembali dulu di sini. Ayo, siapa yang mau jawab? Bercerita tentang apa? Kebersamaan. Kebersamaan. Betul. Kemudian pertanyaan nomor 1 tadi apa? Apakah topik yang dibahas dalam tes Ya, topiknya tentang apa tadi? Tentang tari tradisional. Kemudian nomor 2. Bercerita tentang apa? Kebudayaan. Kemudian Kostum tari saman terbagi dalam 8 bagian. terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Bunda, Gunting. Kemudian Iya. Lima, dan surah sampai. Nomor 5 Untuk apakah tari saman ditarikan pada mulanya? sebagai ayo kelompok lain. Nomor 5 apa jawabannya? Untuk media dakwah pada masanya. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau maju? Silakan dibacakan jawaban dari pertanyaan nomor 6 sampai nomor 10. Mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas. Itu representatif budaya tak beda warisan manusia. 8. Paragraf 1 deskripsi umum. Paragraf 2 dan 3 deskripsi bagian. 9. Paragraf ketiga 10 mendeskripsikan dengan kostum. Ya, jadi apa tadi pertanyaan nomor 6? Baca bersama-sama. 6. Mengapa penggunaan warna penting pada bentuk menari saman? Ayo, kenapa? Karena warna mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas. Ya, karena warna-warna mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas. Sudah betul semua? Dan Sudah mengerti ya? Ya, bisa duduk. Nah, hari ini kita telah belajar banyak tentang klasifikasi isi teks deskripsi. Apa tadi yang sudah kita pelajari? Ada tema. Apa itu tema tadi? Pokok pikiran yang bersifat luas. Terus yang selanjutnya ada topik. Apa itu tadi topik? inti utama atau pokok pembahasan yang mencakup keseluruhan pembahasan. Ya, inti atau pokok pembahasan yang mencakup keseluruhan teks. Kemudian nomor 3 ada judul. Apa itu judul? Cerminan sekaligus Batasan. Cerminan dan batasan apa yang diceritakan di dalam teks deskripsi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu adalah pembelajaran daring ya. Ibu tugaskan untuk pertemuan selanjutnya itu membaca buku-buku tentang teks deskripsi. Sudah ada LKS-nya kan ya? Bisa dibaca. Kemudian kita bertemu di pembelajaran selanjutnya dengan metode daring lewat media Google Meet. Sudah punya semua ya? Ya. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini Ibu rasa cukup. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, marilah kita berdoa untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.